Kalau horornya nggak ada yang creepy, nggak ada yang nyeremin kayak dua Conjuring sebelumnya. The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Hey, you okay there? Jesus, I think I hurt someone. The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Ini film dari franchise The Conjuring yang kesekian. Ke-8. 8, kalau dari Conjuringnya sendiri ketiga ya. 3. Tentang detektif paranormal nih. Suami istri, si Ed dan Lorraine Warren. Gimana baik ceritanya baik? Ceritanya, jadi ini masih ada pembunuhan. Di mana si pembunuhan itu kemasukan sama hantu lah. Iblis ya. Nah, Ed dan Lorraine menyelidiki. Jadi ada satu keluarga di mana anak kecil ini kemasukan. Nah, di situ juga pada saat kemasukan ada seorang pemuda nih namanya Arnie. Namanya Arnie. Nah, pada saat si anak kemasukan kan mungkin kasihan yang lihat anak kecil kemasukan, terus dia menawarkan diri ke Dan parah kan kemasukannya itu parah, melukai orang soalnya. Dia menawarkan diri ke yang memasuki itu arwahnya atau makhluk gaib itu, pindah ke gue. Jangan ke anak kecil ini lagi. Selesailah masalah si anak kecilnya, normal lagi. Nah, ternyata benar masuk ya. Si Arnie ini sama ceweknya tinggal di tempat penitipan anjing. Nah, landlordnya ini kebetulan minta tolong si Arnie lagi benerin stereo sistemnya dia. Tiba-tiba kemasukan lagi. Nggak sengaja pada saat posisi kemasukan dibunuh lah. Sebanyak 22 tusukan. 22 tusukan ditusuk. Tapi ya, ini hantunya. Nah, inilah yang diselidiki Ed dan Lorraine. Tentu di pengadilan akan sulit membuktikan ya, karena bisa aja orang bunuh terus, oh ini kok kemasukan, ya. The devil made me do it gitu ya. Gila atau apa gitu. Nah, jadi ini lawyernya juga ngomong gitu. Jadi ini tugas berat buat Ed dan Lorraine untuk membuktikan bahwa sebetulnya Arnie ini nggak bersalah, tapi ada makhluk gaib. Jadi bukan first degree murder gitu ya. Tapi kan kalau mengakibatkan kematian orang lain, kalau yang paling ringan kan manslaughter ya. Involuntary manslaughter gitu. Jadi defense-nya Arnie adalah meyakinkan para juri bahwa dia memang kemasukan, dan itu tugasnya Ed dan Lorraine. Sebenarnya tugas yang mereka cari sendiri kan. Mereka yang menawarkan. Berdasarkan kisah nyata ya? Kisah nyata. Jadi Conjuring ini 1, 2, 3 memang kisah nyata semua kasusnya. Iya. Jadi kalau di Indonesia mungkin santet ya? Santet, bener santet. Jadi gini, kalau di 1, 2 itu memang roh gitu, kerasukan roh gitu kan ya. Nah kalau di 3 ini agak sedikit beda gue lihat, karena memang ada kayak orang yang ngirimnya gitu kan. Ada si pengirim, santet yang lo bilang tadi. Ini memang kalau di kita kenalnya santet, ada yang kirim. Ada orang jahatnya. Kalau di film-film sebelumnya nggak baik ya. Maksudnya ya memang ke rumahnya atau apa gitu kan ya. Kayak gitu. Nah ini yang sedikit bikin Conjuring 3 ini beda dengan 2 Conjuring sebelumnya. Dia pertama, Ed sama Lorraine harus ngebuktiin ada kasus lama ya Bay. Ada kasus lama bahwa itu memang demonic possession. Dan terbukti. Gimana? Sebagai film horor menurut lo? Sebagai film horor ini sebetulnya mengingatkan gue sama, menurut gue dari 2 Conjuring, kita bicara yang Conjuring murninya ya. Dari 2 Conjuring lain, ini yang paling nggak Conjuring gitu ya. Maksudnya gue ketika nonton ini malah lebih keinget ke Exorcism of Emily Rose. Nah, walaupun persidangannya nggak sebanyak Exorcism ya, cuma memang itu jadi plot utama di Conjuring 3 ini. Itu sih. Terus ya menarik ketika memang semua dari kasus nyata kan. Sekarang dibikin beda kasus nyata yang memang ada orang jahatnya. Gitu. Jadi ini menarik sih menurut gue, bahwa si filmmakersnya berusaha cari cerita yang nggak cuma sekedar ngulang 2 film sebelumnya. Kalau lo gimana Bang? Bagi gue sebagai film horor, oke lah, ini masih mengandalkan jump scare ya. Jump scare. Iya, jadi jump scare-nya ini kalau menurut gue sebetulnya di 1 dan 2 tuh udah kejaga ya. Gue ngelihat ada beberapa jump scare yang sebenarnya udah butut banget sih, udah nggak perlu masuk lagi, yang kayak ditepok orang tapi yang gitu ya. Udah males banget gue begitu pas scene kayak gitu muncul gitu. Kayak bukan Conjuring, karena Conjuring tuh lu kalau si James Wan tuh misalnya kayak
Conjuring 2 deh misalnya ya, adegan orang naik tangga aja, angle-nya tuh high angle nih, ya, gini. Terus kan kalau di sana tuh ada pintunya kan yang nembus ke ruang tamu gitu kan. Nah itu ada kursi yang dia di background nggak perlu pakai sound effect apa-apa, tapi kursinya tuh ada yang bergerak di situ, yang kayak gitu. Itu James Wan yang gue suka tuh kayak gitu-gitu. Nah di sini si Michael Chaves tuh masih kayak nggak pede gitu, jadi harus yang Dikagetin ya? penonton dikagetin, nggak ngenakin sih kalau menurut gue. Untung nggak sepanjang film kayak gitu ya, cuman masih ada beberapa gitu ya menurut gue kayak film biasa, horor biasa aja, kayak bukan Conjuring gitu loh. Oke, tapi gue sih ngerasa pemeran utamanya nih Si Patrick Wilson sama Vera Farmiga. Farmiga charming sih di situ. Nah ini memang asik nih berdua, dan kali ini si Ed-nya kan dikasih dikasih obstacle ya. Dia tuh gara-gara yang kasus pertama jadi pincang gitu kan. Nah di sini Vera Farmiga juga yang intens banget gitu. Karena dia sebagai yang punya sixth sense-nya Iya, dia yang punya seansnya kan gitu ya. Kalau si Ed tuh yang eksorsisnya gitu. Kalau pendetanya. Sebagai film horor, gue nggak terlalu takut ya. Maksudnya sepakat. Gue nggak terlalu takut, tapi gue terhibur sih sama ceritanya gitu. Penasaran sebagai film misteri. Tapi untuk horornya sendiri, gue kurang takut lah. Gue setuju sama lo kalau bilang kayak misteri. Ini jatuhnya jadi kayak misteri sih, baik beneran baik. Kalau horornya nggak ada yang creepy, nggak ada yang nyeremin kayak dua Conjuring sebelumnya. Dua Conjuring pertama itu ikonik banget ketika ada yang tepuk tangan dari dalam lemari itu loh. Itu adegan yang nggak bisa dilupakan. Nah, kalau yang keduanya itu tadi yang sofa tuh di belakang di background kayak ada orangnya duduk gitu kan. Di sini nih nyaris nggak ada kayak old school horror yang tahun berapa gitu. Di sini nyaris nggak ada momen kayak gitu. Emang nggak ada sih kalau gue gitu ya. Oh iya, sama satu lagi nih, settingnya udah mulai di 80-an. Sebelum kan 60-an, 70-an, yang ketiga nih 80-an, 81 ya. Di New England. Kayak gitu. Skor, Bay? Skor gue 7. Oke. Gue mungkin belum bisa segitu. Gitu. Karena gue masih kesel sama jump scare yang nggak genah gitu loh. Memang redeeming value-nya buat gue adalah si Patrick Wilson dan Vera Farmiga. Terus sama sound effect-nya ya, ketika kertek-kerteknya itu ngilunya berasa banget itu. Betul. Gue kasih 6. Oke, gimana penggemar The Conjuring? Udah ada yang nonton? Kalau udah, silakan bandingin sama yang pertama, kedua, atau yang sama Annabelle. Annabelle tadi sempat disebut-sebut dan cameo juga di ending ya. Oh iya. Falak juga cameo di ending. Gue kenalin sama Annabelle. Iya, itu. Dan gak usah dikasih lihat itu ekspresi lawyernya yang berubah teriyakini. Itu, jadi silakan komen, subscribe, like. Kita ngobrol di Clubhouse, nanti kita akan ada jadwal Clubhouse seminggu, mudah-mudahan bisa 2-3 kali. Sampai ketemu, nanti kita umumin. Makasih udah mampir. Salam.